Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Dan selalu mematuhi protokol kesehatan walaupun kalian tetap di rumah saja. Jangan lupa ya, selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak ketika di rumah. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6 tentang perubahan cuaca. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah PPKN, siswa dapat mengerti kerjasama dalam keberagaman di sekolah. Bahasa Indonesia, siswa dapat menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam bentuk tulis, menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Matematika, siswa dapat membandingkan dua pecahan menggunakan tanda perbandingan. Pernahkah kamu piket membersihkan kelas bersama teman-teman? Piket membersihkan kelas merupakan contoh perwujudan sikap bersatu. Tujuan piket membersihkan kelas adalah terjaganya kebersihan dan kenyamanan bagi semua penghuni kelas. Tujuan tersebut dapat tercapai jika semua penghuni kelas bekerja sama melaksanakan piket dengan baik. Anak-anak, pernah tidak kalian berbicara dengan adik atau teman yang lainnya, tetapi mereka tidak memahami apa yang kita bicarakan? Nah, itu menandakan bahwa kalimat yang kita gunakan saat berbicara dengan orang lain tidak mengandung kalimat efektifnya. Sebelum kita memahami kalimat efektif, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu kalimat. Kalimat adalah rangkaian atau kumpulan kata yang minimal terdiri dari subjek, predikat, dan dapat berdiri sendiri serta memiliki makna yang lengkap. Anak-anak, apa sih ciri-ciri kalimat? Ya, yang pertama, dimulai dengan huruf kapital. Jadi, apabila kita mau menuliskan kalimat, huruf awal kalimat harus kapital ya, atau huruf besar. Diakhiri dengan tanda baca seperti tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Minimal terdiri dari subjek dan predikat. Subjek adalah pelaku atau kata benda dalam sebuah kalimat. Subjek bisa berupa nama orang, hewan, tumbuhan, benda, sapaan, dan lain-lain. Contoh kalimat yang menggunakan subjek yaitu Dayu sangat suka bersepeda. Anak-anak, mana kata subjeknya? Yang termasuk subjek yang mana yo? Betul sekali. Nah, di sini Dayu termasuk subjek yaitu nama orang, dan biasanya subjek terletak di awal kalimat ya. Selanjutnya adalah predikat. Predikat adalah perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh subjek. Predikat biasa berupa kata kerja, kata sifat, kata benda, dan bilangan. Predikat tidak boleh didahului dengan kata yang. Oke? Contoh kalimatnya, Dayu sangat menyukai ayam goreng. Nah, anak-anak, mana yang termasuk kata predikatnya? Betul sekali, kata predikat yaitu sangat menyukai. Dan ini termasuk kata sifat ya, karena sangat menyukai termasuk kata sifat. Yang kedua kalimatnya Edo tampan. Manakah kata yang termasuk predikatnya? Ya, betul sekali. Tampan termasuk ke dalam predikat karena tampan termasuk kata sifat.
Dan selanjutnya adalah objek. Objek adalah kata atau hal yang dikenai atau dikerjakan oleh subjek. Objek bisa berupa kata benda. Contoh, Lani menyayangi adiknya. Jadi, manakah yang termasuk objek? Ya, karena Lani adalah subjek, menyayangi adalah predikat, jadi objeknya adalah adiknya yang termasuk objek ya. Selanjutnya adalah keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang berfungsi memperjelas kalimat sehingga komunikasi mudah difahami. Keterangan bisa berupa keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan cara, sebab, akibat, dan lain-lainnya. Contoh kalimatnya adalah ibu memasak nasi di dapur. Nah, mana yang termasuk keterangan? Nah, kita coba satu-satu ya. Ibu adalah masuk ke dalam subjek. Memasak masuk ke dalam predikat karena keterangan kerja. Nasi adalah objeknya, lalu di dapur keterangan. Dan ini adalah keterangan tempat. Kalimat sempurna atau lengkap adalah kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan atau disingkat menjadi SPOK. Sebuah komunikasi dapat mudah dipahami dan berjalan lancar apabila kita menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan baik dan benar, sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh orang lain. Tujuan kalimat efektif yang pertama, mempermudah pendengar atau pembaca memahami isi berita atau kalimat. Kedua, pesan dalam sebuah berita atau kalimat dapat tersimpan atau tersampaikan dengan baik. Manfaat kalimat efektif yaitu 1. Menghindari salah tafsir atau salah arti. 2. Menghindari salah faham atau konflik. 3. Pesan tersampaikan dengan jelas. Syarat kalimat efektif yang pertama, sesuai dengan PUEBI yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yaitu menggunakan huruf kapital, tanda baca, dan kata baku. 2. Sistematis. Kalimat efektif setidaknya memiliki susunan SPOK. 3. Tidak ambigu atau tidak membingungkan. 4. Tidak boros kata dan kalimatnya tidak bertele-tele. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, struktur bahasanya baik, yaitu sesuai dengan ejaan yang berlaku. Diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca titik, tanya, atau seru, dan menggunakan kata baku. Contoh kalimatnya, ibu membeli obat di apotik. Nah, ini bukan kalimat efektif ya anak-anak. Mengapa bukan kalimat efektif? Karena ibunya, i-nya tidak menggunakan kalimat atau huruf kapital. Nah, di sini juga apotik itu bukan kata baku ya. Yang benar adalah apotek. Jadi, ibu membeli obat di apotek. Itu baru kalimat efektifnya. Yang kedua adalah kesepadaan struktur. Kalimat efektif memiliki susunan kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan atau biasa disebut dengan SPOK supaya lebih dipahami. Contoh kalimatnya, ayah menyiram tanaman pada pagi hari. Kita lihat ya, ayah masuk ke dalam subjek, menyiram sebagai kata kerja yaitu masuk ke dalam predikat, objeknya adalah tanaman, dan pada pagi hari masuk ke dalam keterangan waktu. Yang ketiga adalah tidak meletakkan kata depan atau preposisi di awal kalimat. Contoh kalimatnya, bagi semua peserta diharapkan memasuki ruangan. Nah, ini bukan termasuk kalimat efektif ya anak-anak.
Kita lihat, baginya kita coret ya. Semua peserta diharapkan memasuki ruangan. Jadi tidak meletakkan kata depan ya. Di sini ada kata depannya adalah bagi. Jadi baginya tidak dibutuhkan di dalam kalimat efektif di kalimat awalnya. Yang keempat adalah penggunaan kata hubung yang tepat. Tidak boleh menggunakan kata yang di depan predikat. Contohnya, Lani yang datang menemui Siti. Ini bukan termasuk kalimat efektif ya. Yangnya kita hapus, lalu kita tulis kembali, Lani datang menemui Siti. Ini termasuk dalam kalimat efektif. Yang kelima, tidak memiliki subjek ganda. Bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, tapi lebih mengarah atau menggabungkan subjek yang sama. Contoh kalimatnya, adik demam, sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Nah, ini bukan kalimat efektif ya, karena nama adik ada dua. Jadi bisa kita lihat kalimat efektifnya adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Nah, lebih mudah dimengerti kan untuk kalimat efektif ini? Nah, anak-anak, kita masih belajar tentang perbandingan. Nah, kemarin kita telah belajar tentang tanda perbandingan pada bilangan pecahan. Nah, tanda perbandingannya bisa kalian lihat ada 3 macam, yaitu lebih besar, lebih kecil, dan ada sama dengan. Nah, diperhatikan ya tanda-tanda atau simbol-simbol dari tanda perbandingannya. Lalu, Bu Nurul ada contohnya. Contoh soalnya adalah 5/8 lebih besar atau lebih kecil dari 3/7. Caranya yaitu kita kalikan silang terlebih dahulu. Bagaimana kalikan silangnya? Yaitu 5 dikali dengan 7 atau 7 dikali 5. Jadi 7 sebagai penyebut dikali 5 sebagai pembilang. Berapa anak-anak hasilnya? 7 dikali 5. Ya, betul sekali. Hasilnya adalah 35. Dan selanjutnya adalah 8 dikali 3. Jadi 8 dikali 3 berapa anak-anak hasilnya? Ya, betul sekali. Hasilnya adalah 24. Jadi bisa kita lihat 35 dengan 24 simbolnya lebih besar 35 ya. 35 atau 5/8 lebih besar dibandingkan 3/7. Begitu caranya ya. Untuk soal yang kedua adalah 5/9. Ini titik-titik 4/5. Kita tulis nanti tanda perbandingannya. Nah, selanjutnya seperti tadi caranya adalah kita kalikan silang terlebih dahulu. 5 dikali 5. 5 dikali 5 berapa anak-anak hasilnya? Ya, betul sekali, 25. 5 dikali 5 hasilnya 25. Dan selanjutnya adalah 9 dikali 4 ya. Penyebutnya 9, pembilangnya 4, kita kalikan. 9 dikali 4 berapa yo? Ayo kalian hitung. Ya, 36. Nah, ini sudah kita kali, jadi gampang dan mudah kita menentukan simbolnya. Jadi 5/9 lebih kecil dari 4/5. Begitu ya anak-anak, caranya dengan cara menggunakan perkalian silang. Anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk tugas hari Kamis, silakan kalian mengerjakan tugas di buku tulis, yaitu kalian buat kalimat efektif ya menggunakan SPOK dengan subjek, predikat, objek, dan keterangan ya. Nanti kata-katanya Ibu akan share di sini atau di grup kelas ya.
Dan untuk hari Jumat, kalian mengerjakan soal matematika tentang simbol dari pecahan, ya, perbandingan. Nanti kalian tulis di buku tulis. Setelah selesai, kalian foto, kirim ke WhatsApp Bu Guru, ya. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan kalian. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.